Sri Mulyani buka-bukaan dua sosok punya transaksi jumbo triliunan rupiah. Satu, figurnya pakai inisial SB. Ini di dalam data PPATK disebutkan omsetnya mencapai 8,247 triliun. Kemudian ada seseorang yang namanya adalah DY. SPT-nya hanya 38 miliar, tapi PPATK menunjukkan transaksinya mencapai 8 triliun. Kalau etika publik jadi dasar kebijakan dia, ternyata dia gagal hari ini kan. Jadi bayangkan misalnya ini semacam gunung es aja tuh, puncaknya baru ketahuan ketika ada peristiwa kriminal. Jadi sebetulnya Sri Mulyani nggak punya akses untuk memantau pejabat-pejabatnya. Tapi saya kira Jais, itu kalau kita perluas bukan hanya fenomena gunung es di Departemen Keuangan, Kak. Dalam kasus Departemen Keuangan sangat mencolok, sudah digaji gede tapi masih juga melakukan hal yang sama. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kita juga mendengar itu terjadi kan di pemerintahan ini. Ini memalukan sekali begitu, kacau ya. Akankah ini sebagai penyelamatan diri begitu atau apa begitu kan? Ya belum cukup rasanya publik sudah tahu siapa mereka begitu kan ya. Karena pada akhirnya yang namanya kekerasan itu adalah musuh kita bersama, yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Dan kita mau lihat sebetulnya kalau beginian bukan sekedar bercanda, Sri Mulyani itu mesti katakan bahwa dia gagal. Saya gagal untuk menghasilkan petugas-petugas atau pejabat di Departemen Keuangan yang berintegritas. Dasarnya apa? Dia pernah berjanji bahwa Departemen Keuangan akan dijadikan model untuk kebersihan demokrasi. Jadi kalau dia gagal, ya dia mesti mundur dong. Bukan dia salahin bahwa ini si orang ini memang itu individual, tetapi di dalam sistem yang dia bangun tidak ada check and balance system terhadap perilaku hedonisme dari pejabat-pejabatnya. Apakah narasi-narasi yang diberikan oleh Sri Mulyani hari ini sudah tidak dipercaya lagi begitu kan? Bisa saja seperti itu begitu kan, karena selama ini melihat sosok Sri Mulyani yang katanya menteri terhebat, menteri terbaik begitu kan, tahu-taunya di dalamnya ya apa yang disampaikan Pak Mahfud itu wah ini kacau begitu. Sri Mulyani masih bingung dari mana hitungan transaksi janggal 300 rupiah triliun. Melansir Kompas.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membuka data lengkap mengenai transaksi janggal 300 triliun rupiah yang sebelumnya disebutkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD. Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi 300 triliun rupiah itu hitungannya dari mana, transaksinya apa saja, siapa yang terlibat. Dalam hal ini silakan teman-teman media nanti tanya ke Pak Ivan, Kepala PPATK, katanya dalam konferensi pers di Jakarta dikutip dari Antara. Sri Mulyani mengaku bahwa isi surat yang telah disampaikan oleh PPATK kepada dirinya hanya memuat daftar kasusnya dan tidak mencantumkan detail nilai nominal. Oleh karena itu, ia meminta PPATK agar menjelaskan secara lebih rinci mengenai transaksi janggal yang dimaksud. Semakin detail data yang didapatkan, maka akan semakin cepat dirinya melakukan pembersihan. Kalau teman-teman media hari ini tanya ke saya, jawaban saya masih sama dengan kemarin. Saya belum dapat tambahan informasi. Saya sudah kontak Pak Ivan dan dengan izin Pak Mahfud MD, saya akan tanyakan ke Pak Ivan 300 triliun rupiah itu seperti apa, ucapnya. Sebelumnya, Mahfud MD menyampaikan bahwa ada transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan senilai 300 triliun rupiah yang merupakan akumulasi sejak 2009 yang melibatkan sebanyak 460 orang. Itu tahun 2009 sampai 2023. Ada 160 laporan lebih sejak itu, tidak ada kemajuan informasi. Beber Mahfud di kampus terpadu Universitas Islam Indonesia (UII), Jalan Kaliurang, Sleman, beberapa waktu lalu. Sesudah diakumulasikan semua melibatkan 460 orang lebih di kementerian itu sehingga akumulasi terhadap transaksi yang mencurigakan itu bergerak di sekitar 300 triliun rupiah, kata dia lagi. Temuan tersebut, kata Mahfud, merupakan laporan sejak 2009 terkait transaksi janggal itu tidak segera mendapat respons hingga akhirnya menumpuk.
Temuan itu juga di luar transaksi 500 miliar rupiah dari rekening mantan pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo dan keluarganya yang telah dibukukan PPATK. Dugaan pencucian uang. Melansir Kompas.com, Mahfud MD menegaskan, transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan bukanlah korupsi, melainkan tindakan pidana pencucian uang. Jadi tidak benar bahwa isu berkembang di Kemenkeu ada korupsi 300 triliun rupiah. Itu bukan korupsi, pencucian uang, ujarnya. Ia menjelaskan, memang terjadi transaksi yang mencurigakan 300 triliun rupiah di Kemenkeu sepanjang tahun 2009 sampai tahun 2023 yang terdiri dari 197 laporan dengan melibatkan 467 pegawai. Aliran dana yang janggal itu berdasarkan data dari PPATK. Namun, transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah itu merupakan tindakan pencucian uang, berbeda dengan tindakan korupsi. Ia bilang, tindakan pencucian uang pada dasarnya tidak mengambil uang negara. Pencucian uang itu lebih besar dari korupsi, tapi tidak ngambil uang negara, apalagi ngambil uang pajak, itu enggak, bukan itu, kata Mahfud. Sedangkan korupsi itu terkait dengan anggaran negara yang dicuri, ibunya yang juga merupakan Ketua Tim Pengendalian Tindak Pidana Pencucian Uang TPPU. Adapun secara sederhana, pencucian uang merupakan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan uang atau dana yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana, sehingga seolah tampak menjadi harta kekayaan yang sah. Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, selama ini tindakan pencucian uang tersebut tidak ditindaklanjuti. Oleh sebab itu, temuan transaksi mencurigakan 300 triliun rupiah ini akan didalami lebih lanjut agar diketahui tindak pidana utama di balik pencucian uang tersebut. Menurutnya, tindak lanjut temuan itu akan melibatkan aparatur penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, atau Kejaksaan Agung atau Kepolisian.